Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HenVH. Untuk cerita kita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Pak Mali, Jangan Keluar Maghrib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya di channel ini. Tiba-tiba ibu kembali dan masuk ke dalam kamar tanpa aba-aba. Mas Herman sontak melepaskan pelukannya. Seketika rasa canggung merajai 3 orang di dalam kamar ini. Ibu hanya ingin menyebar bawang putih dan bangle seperti biasanya. Ibu membawa satu piring kecil berisi 2 benda yang dipercaya dapat menjagaku dari gangguan hantu Suwarni. Iya bu, namun ada yang berbeda. Jika biasanya ibu membawanya dalam bentuk yang sudah hancur dan tinggal disebar, kali ini dia membawanya dalam keadaan utuh. Ibu terlihat melafalkan sesuatu dengan sangat pelan, seperti mantra atau ajian. Kemudian dia mengunyah bawang putih dan bangle sebelum akhirnya disemburkan langsung dari mulutnya. Aku menoleh sesaat pada Mas Herman untuk meminta penjelasan, namun raut wajahnya seakan menyuruhku untuk diam dan tak banyak bertanya. Aku baru tahu jika ibu ternyata menguasai hal-hal seperti ini. Dari luar terlihat asap putih membumbung. Aku mengintip dari jendela kamar untuk memastikan. Ternyata kepulan asap itu berasal dari bakaran sabut kelapa tepat di belakang kamar ini. Itu salah satu ritual yang dilakukan ibu, bisik Mas Herman. Aku hanya mengangguk pelan dan menyerahkan semuanya pada ibu. Tanpa aba-aba, hujan turun dengan derasnya, mengakibatkan bakaran sabut kelapa itu menyisakan asap tipis hingga akhirnya mati tergenang air hujan. Bersamaan dengan itu, angin kencang berputar menggulung pohon-pohon tinggi di luar sana. Hari semakin gelap, pertanda maghrib telah tiba. Seperti pesan ibu, aku dan Mas Herman tak berani beranjak dari dalam kamar. Mas Herman duduk di sampingku sembari melafalkan doa. Sedangkan ibu entah kemana. Sejak tadi dia tak muncul lagi. Suasana malam ini terasa berbeda, terasa penuh dan sesak, padahal hanya aku dan Mas Herman di kamar ini. 2 jam berlalu, tak terjadi apapun, namun aku tak merasakan dingin sedikit pun. Padahal di luar gerimis masih tersisa. Kamar ini malah terasa panas. Hingga akhirnya suara yang sudah 2 malam ini menggangguku kembali terdengar. Ya, kedatangan hantu Suwarni selalu diawali dengan suara seperti ranting pohon yang digesek pada dinding. Mas Herman mendekatkan posisi duduknya hingga kami duduk rapat. Doa-doa tak henti-hentinya kami panjatkan. Asih, asih. Suara itu terdengar lembut dan mendayu, bak seorang anak kecil yang mengajak main kawannya. Dadaku semakin bergemuruh dengan keringat dingin yang mulai mengucur. Asih, berikan bayimu. Bayi itu milikku. Mereka membunuhnya. Terdengar sangat pilu diiringi isak tangis yang menyayat hati, hingga tiba-tiba angin kencang kembali datang, bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Aku bahkan mendengar beberapa pohon yang roboh saking kencangnya tiupan angin. Asih, kau harus menggantinya. Anak itu harus menebus dosa mereka yang telah membunuh bayiku. Mereka kejam. Mereka membuat suamiku pergi. Laki-laki yang ada di sampingmu adalah bagian dari mereka. Suara Suwarni tiba-tiba terdengar marah. Namun kenapa dia berkata jika Mas Herman adalah bagian dari orang-orang yang menyakitinya? Air mataku mulai luruh. Kedua tanganku tak lepas dari perut. Namun tanpa diduga Mas Herman menutup kedua telinganya sembari menangis kencang. Mas, kamu kenapa? Kulihat keringat sebesar biji-biji jagung mulai membasahi dahinya. Mas, dia tak menjawab. Baru kali ini aku melihat Mas Herman seperti itu. Ibu, Mas Herman bu. Ibu langsung datang ke kamar. Dia langsung menangkap tubuh Mas Herman yang limbung di lantai. Tidak, aku tidak bersalah. Pergi, teriak Mas Herman. Jerit tangis Mas Herman semakin menjadi, membuatku bingung. Bukankah seharusnya aku yang menangis ketakutan? Suara tawa Suwarni menggelegar di luar sana, terdengar seperti sedang mengejek. Dia seakan tahu apa yang terjadi di dalam kamar ini. Tenang Man, semuanya akan baik-baik saja. Dia tak akan berani menyentuh kita lagi, ucap ibu di telinga Mas Herman. Lagi? Apa yang pernah mereka alami? Bukankah Mas Herman bilang jika Suwarni hanya mengganggu anak-anak dan ibu hamil? Suasana semakin tegang kala Suwarni menggebrak dinding. Bersamaan dengan itu, Mas Herman semakin menjadi. Dia seperti sedang mengingat sebuah trauma berat. Ada apa dengan Mas Herman, Bu? Tidak ada apa-apa sih. Maaf, ibu harus membawa Mas Herman dari kamar ini, ucapnya sembari memapa Mas Herman mendekati pintu kamar.
Aku mengekor di belakang mereka. Asih, tunggulah di sini sebentar. Makhluk durjana itu tak akan bisa masuk ke dalam rumah ini. Setelah berkata seperti itu, dia membawa keluar Mas Herman, lalu mengunci kamar ini dari luar. Aku melotot tak percaya. Apa-apaan ini? Mereka membiarkanku berada di kamar ini sendiri dengan tubuh rapuh dan ketakutan. Bahkan saat ini aku dan hantu Suwarni hanya dipisahkan oleh dinding anyaman bambu. Tidak ada jaminan jika dia akan mencakar dinding rapuh itu lalu masuk dan menyakitiku. Ibu, buka bu. Jangan tinggalkan Asih sendiri di sini. Aku menggebrak pintu kamar dengan brutal. Aku menangis sejadi-jadinya di depan pintu. Namun ibu dan Mas Herman tak terdengar lagi. Hanya terdengar suara pintu kamar sebelah yang terbuka kemudian kembali ditutup. Tiba-tiba gorden tersingkap dengan sendirinya, menampakkan wajah Suwarni yang tertempel di kaca sembari tersenyum lebar. Ibu, tolong Asih. Ku gebrak pintu kamar sekuat tenaga, namun semua itu percuma saja. Asih. Aku refleks menoleh ke arah sumber suara. Bola mata Suwarni terus berputar dengan lidah yang gerakan ke kanan dan ke kiri tanpa henti. Walau hantu itu berada di luar kamar, namun itu tak mengurangi rasa takutku sama sekali. Tubuhku merosot ke lantai. Kedua kaki yang kupakai untuk menopang tubuh terasa lemas tak bertulang. Rasanya lebih baik pingsan daripada harus menyaksikan kengerian ini sendiri. Aku hanya bisa menangis untuk menyalurkan rasa takutku. Pergi! Kurai bantal dan kulempar ke arah kaca jendela, di mana hantu itu menampakkan diri berharap dia takut dan pergi. Namun sampai bantal habis terlempar, Suwarni masih tetap di sana dengan seringai mengerikan. Kurai selimut tipis yang tergeletak tak jauh dariku. Kututup seluruh tubuh ini, setidaknya aku tak perlu melihat penampakan Suwarni. Aku menangis sejadi-jadinya di dalam selimut. Takut, kesal, kecewa berbaur menjadi satu. Kenapa ibu dan Mas Herman tega meninggalkan aku sendiri di sini, padahal aku sedang hamil besar? Tapi mereka memilih menyelamatkan diri tanpa mengajakku. Memangnya apa yang mereka sembunyikan dariku? Egois sekali. Lihat saja Mas, setelah malam ini berakhir, kupastikan kau akan menerima kemarahanku esok hari. Kedua tanganku mengepal erat. Hembusan angin sepoi-sepoi seakan menyelusup menembus kain tipis yang menutupi tubuhku. Dadaku kembali bergemuruh dengan bulu-bulu halus yang ikut berdiri. Aku takut jika hantu Suwarni berhasil menembus kamar ini. Dengan tangan bergetar, perlahan kusingkapkan sedikit kain untuk mengintip. Tidak ada siapapun, namun tiba-tiba perutku terasa kencang hingga timbul rasa sakit yang semakin lama semakin menjadi. Nak, jangan takut. Kita berdua pasti baik-baik saja. Aku berusaha mengajak janinku berbicara, namun aku merasa ada gerakan yang begitu kencang dari dalam perut. Selama ini aku tak pernah merasakan gerakan janin semacam itu. Tolong, sakit! Teriakan yang tersendat karena dipadukan dengan rasa sakit yang amat sangat. Kulihat ada sebuah tonjolan dari dalam perut yang bergerak ke sana kemari. Tolong, ibu, Mas Herman! Aku meringkuk menahan rasa sakit yang sudah tak bisa kutahan lagi. Ku coba menyentuh gerakan itu dan berhasil menahannya. Benar, itu bukan bayi, melainkan seperti kepalan tangan yang terus bergerak di dalam perutku. Siapa kamu? Pergi, jangan sakiti saya, ucapku sembari menahan isak tangis. 5 menit kulalui dengan rasa sakit yang luar biasa. Teriakanku pada ibu dan Mas Herman seakan tak ada artinya. Kita masih satu atap, tidak mungkin jika mereka tak mendengar teriakanku sama sekali. Suwarni kembali tertawa di luar sana. Dia terdengar sangat senang mendengarku menderita di dalam sini. Memang semenjak tadi, makhluk itu hanya menertawakanku dari luar sembari mengucap sumpah serapah yang aku sendiri tak mengerti. Dia selalu bilang, jika dia telah menunggu bayi ini selama bertahun-tahun. Dia juga berkali-kali menyebut nama Darmi dan Joko, yang merupakan nama kedua orang tua Mas Herman. Suara tawa itu perlahan menjauh kemudian hilang terbawa angin. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ledakan dari atap rumah. Entah apa yang terjadi di luar sana. Tonjolan di perutku juga ikut menghilang. Namun rasa sakit itu tetap ada walau tak separah tadi. Seperti mulas, namun dibarengi rasa sakit yang tak kunjung berhenti.